Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, subkelompok 2, peserta Laskar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022, gelombang 2, angkatan 15. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 1, di mana saya sendiri, Ulfa Nur Hasanah, selaku moderator dalam diskusi pada hari ini dari Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saddam dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Kanwil, Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani Destasari dari Kanta Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan saya Rijaya Priandi Saragi dari Kanta Kabupaten Rokan Hilir. Baik, mungkin untuk diskusi kali ini dikarenakan Kak Ricci sedang dalam perjalanan tidak dapat mengaktifkan videonya. Baik, untuk diskusi kita pada hari ini kami akan membahas salah satu topik dari Laskar CPNS Kementerian ATR BPN dengan topik best practice dan best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum memasuki diskusi, kita akan menyaksikan bersama terlebih dahulu dari video best practice manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk Kak Olive bisa dibantu. Baik. Dari bulan Maret ya saya tahun 2014. Terus surat ukurnya keluar tanggal berapa, Pak? Tanggalnya saya nggak ingat, kalau nggak salah di bulan Agustus ya. Ya, Agustus Pak ya. Tapi sampai sekarang belum keluar. Dijanjikan kapan sih, Pak? Ya nggak ada sih, cuma kita nunggu aja kapan siap. Persyaratan Bapak sudah lengkap semua? Sejauh ini sih lengkap, karena nggak ada permintaan. Kerugian yang Bapak alami apa, Pak? Ya, proyek pembangunan bisa terhambat. Karena kita ketika kita ini kan harus bersyarat. Jadi sampai saat ini pembangunan juga belum jalan nih, Pak? Ya belum bisa jalan. Kemarin udah stop nanti terkait dari pertama karena kita tidak akan. Maaf Kak, masih di-mute. Baik, itu tadi untuk video best practice. Selanjutnya kita akan menyaksikan contoh video best practice manajemen ASN dan Smart ASN. Mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage, juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one-day service tanpa harus ke back office.
Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Kioska adalah mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam tools dan dengan cara kerja sebagai berikut. Satu, memuat syarat dan ketentuan, biaya dan waktu penyelesaian di setiap jenis pelayanan. Informasi berkas permohonan. Tampilan informasi ini juga telah terkoneksi dengan KKP secara real-time sehingga pengguna layanan dapat melihat secara langsung posisi berkasnya saat ini. Baik, itu tadi kita telah menyaksikan bersama terkait video best practice dan best practice dari manajemen ASN dan Smart ASN. Mungkin dari teman-teman pada hari ini ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pendapatnya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait pelayanan yang buruk di kantor pertanahan Kota Batam. Smart governance merupakan kemampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi. Tentunya dalam melaksanakan tugas, seorang ASN harus profesional, akuntabel, serta harus bersih dari penyalahgunaan jabatan. Dari contoh video ini, kita bisa melihat bahwa pelayanan di kantor pertanahan Kota Batam belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik belum terpenuhi. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelayanan pengaduan masyarakat. Tujuannya agar dapat menyelesaikan tunggakan pekerjaan dengan cepat, efisien, dan juga efektif. Demikian tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Nur Asia untuk tanggapannya yang sangat brilian. Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi baik mengenai videonya atau menanggapi dari komentar Kak Nur Asia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, saya ingin berpendapat terhadap video yang dari Kanta Batam. Seharusnya menjadi seorang ASN sudah sepatutnya menjadi seorang pelayan bagi masyarakat. Nah, namun pada video tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dirugikan dengan adanya keterlambatan pelayanan daripada ASN tersebut. Ini bisa berdampak bagi instansi di mana bisa mencoreng nama baik instansi, terutama Kementerian ATR BPN. Ini juga melanggar kode etik karena membawa nama instansi, sehingga solusinya adalah jadi seorang ASN harus berorientasi pada pelayanan. Sekian dari saya, Mbak. Baik, berarti untuk berorientasi pelayanan itu sangat penting ya Kak ya. Ya, kemudian mungkin ada teman lain dari Kak Olive atau Kak Sadam untuk memberikan tanggapan lagi. Iya,
Baik, saya mau menanggapi mengenai contoh best practice dari video tadi di Kantah Jakarta Utara ya. Sebagai pelayan publik, ASN berfungsi bertugas berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yang dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan untuk masyarakat, itu menunjukkan keprofesionalitas seorang ASN. ASN berkualitas juga bisa ditunjukkan dengan adanya nilai kompeten dan adaptif, karena Kantah Jakarta Utara terus mengembangkan kapabilitas untuk mencapai kantor yang berkualitas dan juga terus mengikuti zaman dengan serba digital, yang tadi juga ada digital service, agar dapat memudahkan masyarakat untuk melacak sudah sejauh mana prosesnya. Itu sangat memudahkan masyarakat. Ya, cukup dari saya. Baik, terima kasih Kak Olive untuk tanggapan yang sangat positif. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya juga? Ya, mohon izin moderator, Kak Ulfa. Di sini saya ingin menambahkan apa yang ditanggapi oleh Mbak Olivia, itu tentang digital public service di kantor pertahanan Jakarta Utara. Saya lebih kepada smart ASN-nya. Kita tahu bersama bahwasanya smart ASN di sini kita dituntut untuk mampu mengaktualisasikan literasi digital dan penuh dengan tanggung jawab. Dan di sini tujuan dari literasi digital itu kita mampu untuk mengefisiensikan pelayanan, memperbaiki birokrasi, dan meningkatkan roda ekonomi. Berdasarkan video tersebut, kita ketahui bersama dari Jakarta Utara itu adanya PPAT online, smart office berupa mesin antrian, baik itu loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Di sini antrian teratur, sistematis dan modern. Kemudian ada kioska, mesin informasi berkas yang terkoneksi secara real time untuk mengetahui tahapan berkas, syarat dan ketentuan dan biayanya. Tujuan dari sini adalah transparansi. Kemudian ada indeks kepuasan masyarakat berbasis web. Berdasarkan video tersebut sudah memenuhi smart ASN yang bisa dikatakan cukup canggih lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Kak Sadam. Jadi menurut Kak Sadam untuk Kantah Jakarta Utara sudah cukup untuk memenuhi literasi digitalnya, gitu ya? Ya Mbak Ulfa, semoga bisa diikuti di kantor pertahanan Mamasa, khususnya Kanwil Sulawesi Barat. Amin, semoga juga bisa untuk kantah-kantah yang lain ya. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman, baik mengenai videonya yang lain atau dari tanggapan teman-teman yang lain ingin ditanggapi lagi, silahkan. Dari saya sudah cukup. Mungkin yang lain? Cukup, Mbak. Ya, cukup, Mbak. Cukup. Oke, berarti diskusi hari ini kita anggap cukup ya. Baik, demikian diskusi dari kami yang dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pelayanan yang belum maksimal, maka dapat menjadi rapor merah bagi kantor pertanahan terkait, sehingga dapat dijadikan gambaran untuk kantor pertanahan lainnya untuk menjadi lebih baik. Kemudian dengan adanya contoh kantah-kantah yang sudah menerapkan manajemen ASN dan smart ASN yang baik, seperti di kota administrasi Jakarta Utara tadi, maka diharapkan kantah-kantah lain juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.